Selamat datang di channel Lintas Ilmu. Dalam video kali ini, kita akan membahas perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan pada zaman keemasan Islam. Yuk, kita mulai. Filsafat, sebagai subjek akademis, mengalami perjalanan panjang dari zaman Yunani kuno hingga zaman keemasan Islam. Mari kita telusuri bagaimana pengajaran dan perkembangan filsafat dan sains berkembang dari era Aristoteles hingga masa kejayaan Islam di Baghdad. Di Yunani kuno, filsafat mencapai puncaknya dengan tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Aristoteles, khususnya, pernah mendirikan sekolah filsafat yang sangat berpengaruh dan mengembangkan berbagai cabang filsafat mulai dari logika hingga etika, yaitu bernama Sekolah Lyceum. Setelah kematian Aristoteles, pengajaran filsafat diteruskan di Alexandria, Mesir, di bawah para raja Ptolemeus. Disinilah filsafat berkembang pesat, karena dinasti Ptolemaic sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat. Pusat pengetahuan di kota Alexandria terus berlangsung hingga masa Ratu Cleopatra. Dinasti Ptolemaic adalah dinasti bercorak Yunani kuno yang menguasai Mesir. Pada era Kristen, karena konflik teologi dan banyaknya kerusuhan, pusat pengajaran filsafat dan sains berangsur-angsur berpindah dari Alexandria ke kota-kota lain yang lebih aman seperti Antioquia, Athena, Konstantinopel dan Baghdad. Pada akhirnya pusat penelitian Alexandria benar-benar mengalami kejatuhan pada tahun 642 Masehi karena penaklukan Islam. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, pusat ilmu pengetahuan berpindah ke Baghdad karena kegiatan intelektual mendapatkan dukungan yang besar. Di sini, para cendekiawan dari berbagai tempat melanjutkan tradisi filsafat Yunani dan mengembangkannya lebih lanjut. Pemikiran Aristoteles khususnya mengenai logika, tersebar di dunia Islam melalui penerjemahan atas karya tulisnya yang diterjemahkan dalam bahasa Arab. Buku-buku yang ditulis oleh Aristoteles pertama kali diterjemahkan pada masa Khalifah Al-Mansur oleh Ibnu Al-Mukaffa. Buku-buku yang diterjemahkannya yaitu Categoriae, Interpretatione, dan Analytica Priora. Bahkan ahli penerjemah buku-buku filsafat Yunani, Hunain bin Ishaq dibayar dengan emas sebesar berat naskah yang telah dialihbahasakannya. Hunain bin Ishaq menerjemahkan banyak naskah dari Yunani terutama karya dari Galen. Di House of Wisdom, karya-karya filsafat Yunani diterjemahkan dan dipelajari secara intensif. Teks-teks seperti Metafisika dan Politika, Aristoteles, serta Republik dan Timaeus, Plato, menjadi bahan kajian utama. Al-Kindi memadukan pemikiran Aristoteles dan Plotinus dengan ajaran Islam, sementara Al-Farabi mengembangkan teori politik dan filsafat berdasarkan karya-karya Plato dan Aristoteles. Ibnu Sina, atau Avicenna, menggabungkan ajaran medis Hippocrates dan Galen dengan penelitiannya sendiri, menghasilkan karya monumental seperti The Canon of Medicine. Al-Khawarizmi, dalam karyanya tentang astronomi, Zij al-Sindin, ia memperkenalkan tabel-tabel astronomi berdasarkan karya Ptolemy, tetapi juga memperbaiki dan menyempurnakannya. Selanjutnya, karya-karya dari era zaman keemasan Islam diterjemahkan dan menjadi rujukan bangsa Eropa hingga ilmu terus berkembang hingga sekarang. Perjalanan filsafat dari Yunani hingga zaman keemasan Islam menunjukkan betapa pentingnya lintas batas budaya dalam pengembangan pengetahuan. Dari Aristoteles hingga Al-Farabi, warisan filsafat dan sains terus berkembang, membentuk dasar bagi banyak pemikiran modern. Hal ini mengingatkanku pada frasa berbahasa Latin yang terkenal, nihil sub sole novum, yang secara harfiah berarti, tidak ada yang baru di bawah matahari. Frasa ini menggambarkan pandangan bahwa semua yang terjadi di dunia ini sudah pernah terjadi sebelumnya, dan tidak ada hal baru yang benar-benar baru, semuanya hanyalah pengulangan dari masa lalu. Frasa ini seakan sangat tepat untuk menggambarkan bagaimana ilmu pengetahuan berkembang dari masa ke masa. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya.